wabarakatuh. Yang terhormat Pak GM kami, Pak Bambang, selaku pimpinan PT Kebun Sejahtera. Yang terhormat Pak Kadis Provinsi, Pak Edi Kambu, Pak Kadis Kabupaten, Pak Azem, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih sekali atas kehadirannya di PT Kebun Sejahtera pada hari ini. Kita melakukan Bapak Ibu sekalian datang ke sini untuk melakukan verifikasi atas isu ataupun kabar yang beredar untuk di sekitar perusahaan kami. Mudah-mudahan nanti tidak ada hal-hal yang negatif yang ditemukan, Pak, untuk agar kami di PT IKSC dapat tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Bambang untuk memberikan sambutan. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perlu saya kenalkan Pak, nama saya Bapak Bapak Hermanto. Saya juga belum lama di sini, baru mulai bergabung di akhir Januari yang lalu. Ya tentunya masih banyak sekali yang harus saya ketahui di sini dan pelajari, terutama dengan bapak-bapak yang ada di sini. Yang saya hormati, saya juga belum banyak kenal. Jadi sekali lagi yang saya hormati bapak semuanya di bagian ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua yang berada di sini mendapatkan selalu lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam semua langkah dan kegiatan yang kita lakukan lagi. Jadi pertama-tama perkenalan sudah saya sampaikan. Terus kemudian apa yang akan kita lakukan selanjutnya, tentunya dari pihak-pihak bapak-bapak yang saya hormati di sini yang mungkin akan terkait dengan berita-berita yang beredar. Demikian Bapak, singkat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada penyampaian singkat. Saya musisi di sini, judulnya adalah sebagai General Manager PGM. Namun saya lebih spesifik pada planting, lebih saya pada kebun. Bukan berarti ini bukan menjadi tanggung jawab saya, karena usaha Pak Abri ini berada di lingkungan kebun, jadi secara praktikal memang menjadi tanggung jawab saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin yang saya hormati Pak Kadis Kepala Anak-anak Partai, staf, mungkin Pak Distrik Masjid, seluruh staf, Salawati ya, serta staf hadir, teman-teman dari Nasional Hidup, Pak Sekretaris, Pak Kabi ini kasih Kabi pengakuan. Terus Bapak Ibu dari Bapak Kepala Kampung, ya, terus juga LSM di sini. Hadir, yang lain lagi dari Mahkamah hadir. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Ya, hari ini kita hadir, saya baru kedua kali ini hadir di sini. Kata di ruang kedua kali, sudah berapa puluh tahun di kabupaten ini. Kita kemarin saya dilapor sama Pak Distrik menyampaikan ke kita, tapi laporannya cuma via gambar dan video. Terus Pak dari Komisi sudah terima. Terus teman-teman dari lingkungan hidup ada dugaan. Jadi kita kan belum tahu ini. Ada dugaan terjadi pencemaran di lokasi wilayah kerja IKS. Kita tidak bilang IKS ya. IKSJ, tapi ada kemungkinan terjadi pencemaran menurut pengaduan masyarakat. Tapi sebelum saya mau menyampaikan, saya ingin ada sesuatu yang saya dulu, karena ini kita harusnya menerima pengaduan resmi, itu yang enaknya. Tapi ini kan kita terima informasi dari Pak Distrik dan kita
kita biasanya kalau ada pengaduan langsung kita bergerak ke lapangan. Nah, jadi ada kemungkinan dengan pencemaran, apakah dari pabrik atau dari mana kita belum tahu. Tapi sama yang sekarang hadir, Pak Raymond ada kementerian. Terus siapa namanya, Pak Yakob, Pak sekarang bukan program kita khusus sudah ada. Jadi begini, nanti saya sampaikan pengantar selanjutnya ke Pak Kaisar. Jadi intinya adalah ada pengaduan via media. Ya, orangnya adalah Jubi ya, Jubi. Ini saya bilang kenal Jubi. Dari Jubi yang menceritakan kronologis terjadi dugaan pencemaran di wilayah kerja kita KSD yang diduga kemungkinan itu dari kegiatan pabrik diduga. Dan apa yang menjadi masukan dari masyarakat itu wajib kita tindak lanjuti karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Soal benar salah itu kemudian kita akan klarifikasi bersama. Terus kemarin saya sudah jelaskan ke Ibu Fitri dengan Mas apa kemarin? Selamat ya. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama kita harus cek lokasinya. Walaupun tanda kutip air itu mengalir, kalau air mengalir kita agak sulit untuk menemukan sesuatu, tapi tetap harus ada tindak lanjut upaya kita untuk mengecek lokasi, terutama pengelolaan pabrik. Yang kedua, kita harus mengecek kalau ada masalah sumbernya dari mana, supaya kita tahu arah penyelesaiannya kayak apa. Yang ketiga, siapa pelakunya? Kita kan belum tahu ini. Kita harus tes lapangan karena ini penting untuk semua pihak. Saya garis bawahi, kita Pemda itu berdiri di tengah, pemerintah itu berdiri di tengah, baik dari provinsi, kabupaten, distrik, dari aparat kepolisian atau dari kepolisian, kita tuh berdiri di tengah. Nah, semua ini penting, masyarakat penting, saya juga penting, selama kita jarang kita aturan. Kita tuh mainnya aturan aja, supaya enak sama-sama tuh. Nah, kalau terjadi misalnya kemarin saya sudah bilang, kalau terjadi memang betul sumbernya dari KSC atau kebun, itu tanggung jawab, harus tanggung jawaban. Menyelesaikannya, menanganinya, sampai kita sekarang, kita tadi tidak ikut ini, dapur mundur report. Kalau itu tuh mainnya sama silang, tidak pakai alat. Cuma kita sampai sekarang mereka belum pernah melapor ke kita, jadi komunikasi kita tidak begitu jalan. Tapi belum pernah ada datang dari ini, ada kami, ya. Mungkin itu gambaran umum saja. Nanti masyarakat Pak Kadis Provinsi, beliau turun langsung ini betapa pentingnya, bagaimana pedulinya beliau dengan kita masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Beliau datang langsung dengan staf. Dan ini menjadi atensi yang sangat berharga. Artinya kita peduli dengan masyarakat, kita sayangi mereka. Jangan sampai kita membangun, tapi ada yang diperbankan. Kita juga tidak mau. Tapi jangan juga karena ada yang kita belarang sana sini, pembangunan tidak jalan, itu juga salah. Itu kita berdiri di tengah. Masalahnya apa? Tindak lanjutnya bagaimana, penyelesaiannya seperti apa? Ikuti aturan, supaya jangan ada yang salah. Kalaupun memang perlu harus didiskusikan, dimusyawarahkan, nanti kita bicarakan. Tapi kalau ada harus ditindaklanjuti, terpaksa harus menempuh jalan putus, terpaksa menempuh jalan putus, silahkan. Ini ya Pak. Ini ya, sekian gambaran. Tapi nanti setelah Pak Kadis sampaikan, kita dengar dulu penjelasan dari masyarakat. Mereka harus bicara. Kayak tadi saya pikir di camp, jadi kita langsung di kantor tadi. Lapor dulu ke sana, jangan langsung ke pabrik. Tapi katanya semua ke sini. Masyarakat itu penting kita dengar apa yang menjadi keluhan mereka. Dan
Dan saya minta setiap catatan penyampaian mereka ditulis. Pesan harus menulis. Dan itu nanti dimuat di berita acara hari ini. Kita harus tangani bahwa kita telah melakukan tindakan kesalahan. Keluhan masyarakat ini, terus ke tindak lanjut ini, hasilnya kan kita belum bisa simpulkan. Kemarin saya sudah sarankan harus hasil lab itu menjadi dasar. Lab ini harus di dua lab yang berbeda supaya bisa jadi bahan pembatik. Biasanya kita yang lain kita undang-undang yang data, orang itu bukan data masuk. Dan mereka membuat beripat lapangan, tidak seleb menjadi bahan pembatik. Memang betul air mengalir itu kita kan tidak akan ketemu apa-apa karena air mengalir. Tapi itu menjadi dasar akademik yang kita pertama. Jadi bisa kita asal. Karena membuktikan pencemaran itu agak susah. Ini bersulit. Tapi tetap prosedur harus kita lewati supaya jangan sampai kita saling menyalahkan. Masyarakat juga punya hak harus dijaga. Perusahaan punya hak atas izin harus kita laksanakan. Kewajiban harus kita laksanakan. Begitu ya. Saya kira itu aja. Mohon maaf. Saya beri kesempatan langsung ke Pak Nomor 5 Kak, terus nomor 5. Ya, oke. Menurut Pak Adi, silakan Pak. Pak Distrik kan? Pak Distrik ya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Shalom, sejahtera kita semua. Jadi perkenalkan diri Pak, saya Musikin di sini, ini Pak Kampung. Provinsi, Kabupaten. Pertama saya kita semua pas mengucap syukur karena sama-sama boleh bertemu, berkenalan satu dengan lain. Pertama yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Kadin sebagai provinsi maupun kabupaten karena walaupun kami tidak menyurat secara resmi, Bapak boleh ada bersama-sama dengan kami. Jadi kami pemerintah distrik pada prinsipnya kami bersikap koordinasi. Jadi informasi yang beredar memang tidak ada surat pengaduan secara resmi, tapi informasi sudah beredar di media sosial, di media elektronik. Tadi salah satu contoh yang Pak Adi sudah sampaikan, sehingga kami harus melanjutkan ke tingkat kabupaten. Di saat ini saya bersyukur sekali dari kabupaten, provinsi juga bisa hadir sama-sama meninjau langsung kondisi situasi yang ada di pabrik dan sekitarnya. Ya, harapan saya Pak Kadis provinsi maupun kabupaten tidak datang membuang waktu di sini saja, tapi ini bisa langsung mungkin menindaklanjuti masalah yang ada. Jadi mungkin bisa boleh langsung mungkin administrasi apa yang terkait dengan AMDAL atau apa bisa dicek langsung. Mungkin kalau bisa ambil sampelnya langsung bisa nggak? Mungkin kira-kira seperti itu saja bisa saya sampaikan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Pak Prabu. Baik, terima kasih. Saya sebagai kepala kampung dan sebagai wilayah, jadi coba saya menyampaikan untuk dari pihak perusahaan yang saya mau sampaikan yang masuk di lapangan itu yang secara nyata, bukan saya apa itu secara dokumentasi tidak, secara masuk di lapangan itu orang selalu pakai apa itu nomor dan kan saya punya nomor di sini. Tapi saya lihat kemarin kan saya lihat Pak sampai itu dia ambil dokumen itu pasti. Dalam arti saya melihat itu orang berbicara bukan memihak, saya bukan membela yang punya tuan tanah, saya bukan membela pemilik perusahaan, saya di tengah. Hanya tolong menyampaikan aspirasi karena di dalam sekitar penilaian yang ada di Kibung ini masyarakat dari mana, dari Wonosobo, Masadi, apa itu dari Minjumur punya tempat pencarian itu selalu dicari apa ini dia di sini dia kali, tapi ternyata sekarang ini yang sudah jadi kendala bagi kita. Jadi dengan cara bagaimana informasi dari saya untuk menyampaikan perusahaan, tolong lihat masyarakat punya apa itu kebutuhan yang sangat ini, dengan selalu mencari. Jadi itu yang saya sampaikan untuk perusahaan, tolong melihat. Saya juga sudah secara terbukti untuk melihat datanya awalnya itu hitam, kemarin dia berubah, ini sudah kuning lagi.
dari awalnya itu masih kabut, belum bilang kabut itu kan masih batas. Kemarin waktu saya masih di luar itu hitam kayak macam boli. Jadi ikan-ikan itu sudah terdampak di sebelah-sebelah. Jadi dengan cara itu orang menjaring juga sampai di laut sana. Jadi itu secara nyata untuk berbagi saya. Jadi kalau kita orang mau cek, nanti saya tuh kasih dulu. Apa? Karena saya punya wilayah sekitar ini. Saya mau keluar marga yang ada di wilayah ini. Jadi mohon supaya apa yang saya mau sampaikan ini, tolong perhatian dan perusahaan melihat. Karena ini masyarakat. Kalau terjadi sesuatu ya saya apa yang kita mau bicara di hari ini, orang kamu lihat sendiri apa ya masyarakat punya keluhan. Itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Hadirat Tuhan yang Maha Esa, kita semua masuk di sini kesehatan sehingga bisa hadir di pabrik yaitu di wilayah Klasok. Tadi disampaikan oleh Pak Kampung Jemur yang betul. Kami terima laporan dari masyarakat yang mau mencari mancing, kalau istilahnya hari-hari mancing ke laut. Jadi ada standar di sebelah ini itu ada perahu-perahu petinting, ada perahu ini kalau sore dia ke laut. Jadi dia lalu lalangnya di kali tahu gitu ya. Jadi mana ada pencemaran atau tidak, dia makanya menyampaikan lewat informasi yaitu media sosial. Nah, itu pun kita tidak langsung membuat surat ke Pak Distrik, tapi semua udah tahu. Dia Pak Sadar Kalawen yang punya karya di bawah sana, karena mungkin sampai di sana juga airnya itu kan jadi dia juga menyampaikan langsung ke dinas sosial, mungkin ke mana yang dia tuju. Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Yulis yaitu Pak Kampung Jemur, memang wilayah sebelah ya, itu Jemur punya wilayah, kalau sebelah kita punya wilayah. Namun kalau untuk pencemaran ke masyarakat yang sebelah atas kan tidak mungkin, karena kali ngalirnya ke bawah, mungkin ke mana Mas Billy ya, arahnya ke sana tuh, ke Mas Billy, ke Saikun. Memang kalau dulu orang Klasok itu mancing lewat pantai, istilahnya kalau dari Sorong itu Mudan Pantai, terkenalnya Mudan Pantai, namun bukan pantai, yaitu kali ya, kali tapi orang Saigun, semua Saigun Gisim itu dulu lewatnya di sini, karena jalan rusak, akhirnya dia pindah ke Klapdalik ya. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Yudis, tapi ada sedikit kali itu ya udah kayak ngalirnya apa ya, waktu itu kan ada biasa kan jernih ya, kalau pasang apalagi jernih, tapi kalau pas anunya turun ke sana waktu itu anak-anak bilang ada beda, ada warna kuning terus mengandung apa itu minyak. Nah, itu. Memang kita tahu loh, waktu buka pertama memang itu ada penampungan limbah. Ini kan itu mungkin bisa juga meluap, juga bisa penggantian air. Itu yang perlu saya sampaikan, karena kita juga di wilayah kampus saya agak ke atas, mungkin yang kena dampaknya itu yang tarik ke bawah. Mungkin untuk kampung ini agak jauh, cuma kena dampaknya bau apa ya? Kan ada bau-bau kayak bakar gas bisa apa kan sampai ke sana. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tidak. Baik, selamat siang, shalom. Keluarga nama saya Raymond Isla Gilit. Yang terhormat Bapak Kadis Provinsi, Kabupaten, Bapak Kepala Distrik, sebagai orang tua kami, Bapak dari Polri. Terima kasih sudah hadir. Ya, saya sangat merasa bersyukur ya, karena walaupun tidak resmi pengajuan laporan kami, tapi ini hanya melalui media sosial saja, Bapak sangat respon dengan baik. Kemarin kami sampai di sini, kami tinjau lapangan, itu memang benar bahwa ada aliran
tanggul yang terjadi di kolam kolam penampungan limbah itu terjadi kebocoran, dan akhirnya limbah itu mengalir melalui parit hingga ke sungai. Betul. Untuk itu saya sarankan bahwa daripada kita mediasi begini dan kita hanya duduk-duduk di sini buang waktu, kita langsung tinjau lapangan aja. Betul. Seperti apa proses, seperti apa kejadiannya dan bagaimana kejadiannya. Mungkin seperti begitu. Terus Bapak dan Ibu Dinas mesti tahu bahwa dari laporan warga ini bukan satu kali, tetapi sudah terjadi berulang-ulang kali. Tetapi itu jumlah kecil, jumlahnya mungkin kurang. Dan kali ini mungkin luar biasa besarnya, sampai kuning semua itu kali, ikan-ikan banyak mati. Bahkan sejenis buaya saja yang ukuran sedang itu mati, apalagi ikan-ikan. Ini sudah terancam sekali. Kehidupan populasi air itu sudah sangat terancam. Kalau populasi air terancam, bagaimana dengan masyarakatnya yang notabene mencarinya di laut sebagai nelayan? Untuk itu saya harap Bapak Ibu dari dinas, semoga saja Bapak dengan orang bisa tanggapi secara serius. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Waktu saya kembali. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dari dinas terkait. Silakan dulu. Perkenalkan, nama saya Yakub Kabilit. Seharian saya ada di wilayah distribusi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dari dinas terkait. Dan berikut juga kepada pihak manajemen perusahaan IKS, juga kepada istri, kampung yang juga antusiasnya terhadap masyarakat di distribusi. Berangkat daripada pertemuan hari ini, saya pikir persoalan limbah ini dia sudah terlalu cukup lama saat mulai operasi aktivitas perusahaan di sini. Jadi kemudian sebenarnya sudah banyak laporan dari warga masyarakat yang ada di sini. Tapi kemudian mereka juga mungkin dibatasi karena mereka seperti masyarakat awam, kemudian jadi mereka punya komunikasi ke dinas-dinas terkait dan bagian terkait itu mungkin dibatasi. Nah, pasca sekitar tanggal 15 kemarin ada video yang beredar dari masyarakat di Kampung Plasov. Di situ baru teman-teman mulai menyikapi, oh ya benar bahwa ini ada pencemaran. Nah, untuk teman-teman kami memastikan, akhirnya kami bisa komunikasi pemuda Muisigin, bahkan mahasiswa, kami sama-sama koordinasi itu memastikan apakah ini terjadi benar-benar limbah atau bukan. Saya konfirmasi dengan yang punya media sosial, dia sampaikan bahwa ini benar terjadi di kali Sungai Plasov, dan beliau kirimkan email saya. Kemudian pada tanggal 16 kami punya lapangan. Hasil banyak di lokasi, rupanya benar apa yang tadi Ramin sampaikan bahwa kolam yang jadi kolam endapan yang menjadi penumpukan limbah tadi itu dugaan kami bahwa ini sepertinya disengaja dibuka oleh manajemen. Kemudian mereka biarkan aktivitas itu berjalan. Jadi limbah mengalir begitu. Nah, dugaan kami cukup kuat setelah postingan itu beredar, baru ada aktivitas untuk penimbunan kembali. Karena kami pastikan. Nah, kami mulai ikuti aluran itu, ternyata dia sampai masuk ke kali atau Sungai Plasov. Dan dengan waktu yang sama setelah kami melakukan peninjauan dan kami mengambil gambar dokumentasi, mungkin Bapak hari itu kalau tidak salah dari pihak manajemen ada lewat juga untuk sambil potret. Dan kami juga sama-sama beliau lakukan pemotretan dan gambar. Kami juga hari itu yang sama kami juga melakukan pemotretan dan gambar. Nah, dari situ kami kembali, kami tidak berpikir untuk harus membuat pengaduan dan segala macam, karena kalau proses itu kita lakukan ini dia proses, jadi sudah kita buat kasih naikkan ke media-media, kemudian kita sebarkan supaya pihak terkait pemerintah itu dia juga harus tahu bahwa oh iya ternyata di masyarakat Muisigin sana terancam akibat limbah sawit. Jadi saya berharap hari ini dari pihak pemerintah harus lihat gimana dengan aktivitas industri kelapa sawit di sini, tapi juga dia punya AMDA. Jadi pastikan dokumen administrasinya dipastikan, kemudian lokasi limbahnya harus dipastikan juga supaya kemudian oh iya benar ini jadinya seperti ini. Jadi saya pikir itu yang saya sampaikan kepada Bapak semua. Terima kasih waktu saya. Baik, terima kasih. Bisa ada lagi? Ya. Nama saya Arna Salat. Pak, saya dari hak wilayah yang pindah tempat di pabrik ini. Ya seperti yang sekarang kunjung dari kabupaten ini,
ya datang di sini oleh karena barang ini sudah terjadi besar. Dari kemarin itu memang selalu. Nah, seperti tadi anak laki-laki dia bilang limbah di bawah bocor itu memang betul. Itu hanya sengaja juga untuk kasih bocor. Nah, tapi kalau masyarakat mau bicara barang itu dia bilang acara barang itu dia bocor dari bawah. Nah, kami ikuti saja. Nah, jadi sekarang bapak saya mau tanya bapak orang begini. Limbah itu tahun 2016 itu saya mau cari saya menjual. Saya cari di perusahaan bilang tidak boleh. Oke. Nah, sampai saya dengan orang dari Samarinda, saya telepon juga ke pabrik Samarinda. Nah, saya tanya hal itu. Nah, jadi manajemen dia bilang begini tidak bisa, bapak dia jual. Nah, sekarang barang apa yang terjadi di sini? Nah, saya kan tanya saya menjual itu oleh karena saya dengar orang bilang begini. Kan saya juga di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, saya juga sudah pernah di sana. Jadi saya juga tahu bahwa ya kalau misalkan apalagi kalau mau bisa jual itu limbah itu ya bisa saya jual. Nah, tapi di sini memang jelas mereka tidak pernah izin untuk kami jual. Sampai orang dari sana Samarinda sudah 2 kali datang di sini. Nah, jadi sekarang ini kami di sini ya barang ini sudah bukan sampai di Muara Kelaf Dalim. Bukan sampai saya di situ sudah sampai di Muara Kelaf Dalim itu. Saya kemarin ikut juga dari Lombok dari Muara Kelaf Dalim, yang bersama saya lihat barang kuning di atas itu kayak apa saja. Saya bilang tuh hari ini barang yang sudah siram sampai di Mangi-Mangi di sini. Ya, mungkin saya cuma sebatas itu saja waktu saya kembalikan. Terima kasih. Itu pendapat masyarakat, dan saya maupun siapapun yang ada di sini ada bukan pendapat mereka. Mereka punya tempat, mereka tahu bagaimana situasinya. Mereka mau foto dan saya juga punya hak untuk memberikan pendapat. Tapi kita tidak berdebat di sini. Kita cuma dengan pendapat. Tidak ada yang berdebatan di sini. Mungkin saya juga bisa punya pendapat lain, karena klarifikasi itu perlu juga klarifikasi. Nanti setelah itu kalau akan disebut kesempatan satu orang. Apakah seperti itu atau ada yang salah paham atau kalau punya data lain, nanti baru kita akan ke lapangan juga. Tetap akan ke sana. Cuman alangkah indahnya kalau kita dengar dulu. Kan kita sini juga tidak tahu apa-apa. Cuma dia baca di media dan kita ke lapangan nanti tidak terkonek komunikasi kita. Nanti kita dari sini ke lapangan. Tapi yang pasti kita pemerintah tetap tugasnya adalah mediasi. Tapi bukan berarti masalah selesai. Kalau itu terbukti bersalah, itu kan persoalannya akan jadi banyak. Kita ada prosedurnya, ada administrasi, sampai kepada ya minta maaf. Kemarin juga teriakan minta pencabutan izin dan sebagainya. Cuma prosesnya kan banyak, ada aturan tidak gampang langsung lakukan itu. Karena pengalaman perusahaan lain kita cabut izin, boleh kita digugat kita kalah begitu. Kita juga hati-hati dalam mengambil langkah supaya tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Kita harus saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Kalaupun masyarakat sampaikan itu betul, ya itu tidak disebut perusahaan. Artinya saya minta perusahaan kalau memang saya tidak tahu apakah itu. Ini kita bicara masih tanda tanya, kita belum bisa memiliki siapa-siapa. Kita belum tahu. Sumbernya menurut masyarakat kemungkinan besar dari mereka. Kalau kita di Pemda kan tidak boleh menjasa apakah ini bisa seperti itu. Tapi intinya adalah saya mau kasih tahu bahwa Menteri Lingkungan Hidup sekarang terkeras sampai Mei. Pak dari Pak saya dapatkan dari orang lain juga Pak. Ya, jadi penyampaian ini sebenarnya kami belum ada dapat laporan sebenarnya Pak kalau dari masyarakat usaha. Tapi walaupun demikian ini sebagai kami ambil sebagai tanggapan yang positif, sebagai masukan yang positif itu dari masyarakat. Setelah kita lihat Pak dari video tersebut, itu kalau dari warna itu adalah warna sawit, CPU, bukan limbah. Kalau limbah itu berwarna hitam, tetapi kalau di video tersebut itu adalah warna CPU. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah di situ kami dapat video tersebut. Kita langsung telusuri Pak, di mana sumber masalah.
Setelah kita telusuri, ternyata tangki kita tidak ada masalah, tidak ada kebocoran. Kemudian kita lihat Pak, kemarin adalah potensi kebocoran di kolam limbah. Kita lihat di benteng tidak ada kebocoran dan tidak ada yang jebol, seperti itu Pak. Jadi kami ada yang bertanya by WA, kita tidak bisa jawab karena kami masih mencari. Dan sampai saat ini pun juga dengan minyak seperti itu yang video itu, kami juga masih mencari tahu dari mana sumbernya. Karena minyak yang di dalam tangki kami sama sekali tidak ada berkurang, seperti itu. Jadi dugaan kami saat ini sementara, ya ini memang kalau di kolam kita ada memang itu sekam. Ya, sekam ini memang berdangkalan ya memang Bapak Ibu sekalian. Jadi sekam ini sebenarnya kita sudah treatment di situ, kita buatkan kolam untuk diambil. Nanti sekamnya nanti bentuk padatan, itulah nanti baru kita ambil lagi Pak untuk gunakan untuk pemupukan. Jadi untuk dugaan kebocoran dari limbah dan DDR-nya, benteng ke DDR-nya nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lakukan sama-sama nanti pada saat nanti kita ke lapangan di sungai. Jadi itulah mungkin singkat dari kami. Ya, kami sangat berterima kasih sekali atas penyampaian ini. Bila mana mungkin ada nanti masukan ke kami, perbaikan kami sebagai perusahaan bersiap untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bila mana ada perlu hal yang perlu kami perbaiki supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sehingga kami Pak Kadis minta untuk coba kita lihat lokasi. Terima kasih dari pihak manajemen sudah bersedia menerima kami, dan berdasarkan informasi dari masyarakat di media ini memang banyak yang sekarang kerja pemerintah itu sudah kerja berbasis elektronik juga, sehingga laporan-laporan pengaduan yang ketika tidak masuk langsung ke Kinar, mungkin kita bisa lihat di media-media yang berkembang, media sosial bisa kita tindak lanjut. Dan ini menjadi catatan penting bagi pihak manajemen sehingga bekerja dengan baik dan berhati-hati, khususnya untuk masalah lingkungan. Nah, isu lingkungan ini global, sehingga sedikit saja di sini yang ribut itu bisa satu dunia. Nah, jadi mohon diperhatikan. Bapak ingin tanya sedikit, dokumen amdalnya ada atau gimana? Dari perusahaan? Ada. Ada laporan 6 bulanan? Ada. Kami secara rutin melaporkan ke KLRPL dan untuk pengambilan sampel air limbahnya? Pengambilan air limbah, sampel air limbah setiap bulan kami ambil, dan untuk kemampuan lingkungan di sungai kita setiap 6 bulan Pak. Untuk yang dilaporkan di RKLRPL, dan itu juga kami melaporkan laporan yang hasil limbahnya juga. Yang melakukan dari lab Unilab Pak. Unilab? Iya, dari karena Unilab juga yang punya terakreditasi ya, Pak. supaya tidak disalahkan. Nah, nanti mungkin laporan-laporan itu yang mungkin kita lihat, sehingga kita di tahap pembinaan. Tadi sebagaimana Pak Kadis sudah sampaikan, kalau kami dari dinas, nanti kita membina. Nah, kalau kita bina tidak diperbaiki, manajemennya masa bodoh, malas tahu atau a priori, maka kita masuk dengan kita binasakan. Dan aturannya memang begitu. Ya, kalau kami turun, berarti kami masih proses pembinaan untuk memperbaiki. Kalau ada yang ada kurang, tolong diperbaiki. Setelah mendengar dari laporan masyarakat, warga tadi, nanti kita cek apakah karena skimpit atau penampungan limbahnya itu sudah padat, kemudian pada saat pembongkarannya dibongkar dan itu yang rusak, atau bagaimana, kita semua belum tahu. Tapi yang pasti kami kemarin dipanggil oleh Pak Wagub juga diskusi terkait salah satunya ini, selain nikel di Raja Ampat. Memang kita tidak
pemerintah tidak alergi dengan investasi, tapi investasi yang harus bertanggung jawab, menjaga lingkungan dan bersama masyarakat. Selama masyarakat tidak nyaman, selama masyarakat tidak aman, usaha juga tidak nyaman. Jadi itu kan ada janjinya. Janji pada saat buat dokumen lingkungan itu kan ada perjanjian kesanggupan perusahaan dalam mengelola lingkungan, rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Nah, itu harus jangan sampai yang ditulis itu lain, yang dilaksanakan lain. Dan itu ada akibat hukumnya juga. Terima kasih Pak Pejer. Kita proses pembinaan dan kami berharap komunikasi informasi yang ada dari masyarakat itu bisa menjadi cara masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja. Tadi usaha ini ada yang menangani bidang lingkungan tidak? Oh, ada ya. Artinya ini pembelajaran tadi laporan dari awal bahwa ini tidak terjadi baru yang pertama kali menurut informasi. Sehingga kami berharap teman-teman yang di environment ada perhatian juga dari manajemen sehingga lingkungan ini harus dijaga dengan baik. Bisnis yang baik adalah bagaimana menjaga lingkungan tetap terjaga, masyarakatnya, komunikasi dengan masyarakat juga harus terbangun. Dengan kepala suku, kepala distrik, Bapak dong baru kenal atau sudah biasa ditemukan kepala distrik? Ya, artinya kepala distrik, kepala kampung, warga yang sini adalah muda itu mereka adalah bagian dari manajemen. Ya, sehingga kami berharap ke depan bisa membangun sinergitas yang baik, komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman ini. Ya, dokumen lingkungannya itu mungkin ini sebenarnya kalau di aturan kewenangannya di kabupaten. Hanya kami di provinsi merasa bahwa laporan ini ramainya di media, di grup Tribun, di grup beberapa grup, bahkan di kami punya grup lingkungan juga itu masuk, bahkan masuk juga ke grup pimpinan OPD. Sehingga kami juga merasa resah. Ini kalau tidak kita tanggapi, berarti ini akan jadi bola hangat, bola liar di luar, panas dan bisa rame. Rame mungkin bisa karena informasinya yang tidak benar, rame juga karena informasi yang benar. Jadi ini memang kita sudah kerja di era digital dan media sosial, sehingga ini dari pihak perusahaan harus memperhatikan dengan baik. Sepertinya belum ada titik temu yang disampaikan oleh kedua pihak. Sehingga memang apa yang disarankan untuk kita harus lapangan supaya kita bisa melihat rasa penyampaian daripada masyarakat kan ada kebocoran dan ada penimbunan. Nah ini harus mungkin dari pihak perusahaan pun bisa mengklarifikasikan hal itu supaya jelas bagi masyarakat itu betul untuk apa, atau mungkin masyarakat juga mengetahui kalau bocor lewat sebelah mana supaya kita fixkan supaya tidak ada simpang siur. Artinya apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa ditanggapi oleh pihak perusahaan. Nah, mungkin kan pihak perusahaan punya maksud lain mungkin kemudiannya karena ini tapi asumsi masyarakat seperti ini itu perlu dijelaskan supaya ada keterbukaan di antara masyarakat dan perusahaan. Karena kan ke depan perusahaan ini bukan berjalan sampai hari ini, akan terus berjalan dan akan bertemu dengan masyarakat setiap hari, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini perlu ada klarifikasi dan penjelasan rinci kepada teman-teman atau masyarakat yang ada supaya mereka pun juga paham. Mungkin dari saya seperti itu Bapak Sudari. Ya, saya kira memang mungkin tidak ada ketemu hari ini, tapi masyarakat menjelaskan bahwa kemarin ada begini. Yang penting sekarang sumbernya pastikan dulu. Kalau mau minyak, pastikan minyak mungkin untuk CPO misalnya, atau minyak dari hasil pengolahan limbah industri.
Kan kolamnya kan ada sini. Terus salurannya seperti apa? Jangan sampai hujan dia merembes di sungai. Kita bilang air tidak ada masalah, tapi pas hujan posisi tanah tidak stabil, tidak seimbang, kepiringannya tidak pas, jadi bisa terbias ke kali karena tidak tahu. Sehingga kita yang pertama adalah kalau nanti kita lihat perbaiki sistem saluran air. Ini yang kedua, tolong dipantau terus sungainya. Masyarakat beliau sudah 4 bulan, entah betul atau tidak kan ini beli informasi dari masyarakat. Tapi masa tiap bulan pantau nggak ketemu. Jadi mas ya, ini maksudnya jadi tanggung jawab ini. Supaya jangan kita saling menyalahkan, kita mungkin juga membuat waktu untuk kalian bekerja, kita juga misalnya saya ingin kalian ini berbaik-baiklah di masyarakat, berbisnis yang sehat. Kadang kami kerukan juga. Belum ada pengurukan, Pak. Kalau misalnya ini kan pasti padat ini. Kan tidak mungkin dia mengalir. Iya Pak, jadi kalau seperti ini dia Pak, itulah sekam itu Pak. Sekam yang ya harus diambil dari Pak, ditaruh lubang-lubang itu Pak. Sekam dari mana? Ini sekam dia nih Pak. Oh, Permukaan ini yang padat-padat ini, oh Pak. iya diambil. Iya. Nanti Pak kalau kita biarkan Pak, dia kan tenggelam sini Pak. Tenggelam dia jadi dangkal Pak. Dari lumpur. Kalau sudah dangkal Pak, nanti kesumbat semua aliran pipanya Pak. Enggak, ini enggak ada pompa ya. Dari 3 Pak, masuk ke 4 di sana Pak, ke 5, ke 6, inilah Pak kolam terakhir Pak, ini yang terakhir. Oh, berarti di sini baru mulai menggunakan aerator. Iya, dia hanya Untuk cuma ini sirkulasi sirkulasi ya. udara aja Pak. Meningkatkan oksigen Ini dalam. nggak ada oksigen. Iya, supaya tidak kayak mengurangi bau. Iya. Iya kan? Oh, berarti Pak dari sini dia Pak, ngalir ke kolam 4. Dari sini lagi Pak, kolam 5, 6, dan 7. Inilah dia Pak kolam terakhir Pak. Ini kan. Kita lihat proses sama gitu. Iya, sama. Iya. Kita lihat yang terakhir. Iya, ini yang terakhir. Nah, ini ada laporan terakhir yang Ada Pak. Ada Pak. Ini report hasil pemeriksaan kualitas air. kualitas airnya kan dia dibaca dari sensor sini. Iya, tapi maksudnya bisa kita. Bisa. Untuk sekarang pun bisa langsung kita lihat Pak. Iya, Ah, buka aja biar coba di online di biasa itu Pak. buka supaya security lah, menjaga karena ada kalau warga di sini tidak senang selama mereka tidur tidak nyenyak, ini juga tidak nyaman. Ya, jadi pada intinya kami dari provinsi itu mau pastikan karena ini cukup viral. Ada 2 yang cukup viral, satu sawit, tiga di Jampat. Nah, yang mungkinnya kami sudah untuk memanggil Enggak, maksudnya di online-nya Pak. yang ini tadi kita sudah dapat data lapangan, ada presentasi di sana dan masyarakat pengaduan dan ini dari sini ke mana? Kalau ini langsung masuk sungai sini Pak. Masuk sungai Pak. Sungai ini Nah, ini muter Ini itu nanti muter. muter yang tadi Bapak bilang saya. Nanti sana juga dia. Muara. Pak. kita di ini cabang-cabangnya nanti di sini itu ketemu ya. Jadi Iya, nanti iya. ketemu juga di sana. Pak. Di sana. Tapi di sana ada juga. Ya, yang terpantau Yang sekarang, sekarang, iya, iya. ini real time kita. Ya, Ini online. pH-nya 7,95, ya pH 7
7,95. Kita baku mutunya 9, Pak. Baku mutu 9. COD kita 63,8. Ya. TSS-nya 3,6. Berarti masih Masih di bawah baku mutu. COD standarnya 350, maksimum 350, ini Iya. di 100. masih jauh lah. PH 6/9. Ya kalau mau lebih meyakinkan lagi, di sini bisa bikin atau kolam tuh ikan lah. Oh, Taruh ikan, ambur ikan. oh, tapi ini pasang surut, Pak. Ya nggak apa-apa cari ikan nila kah? Oh. Taruh ribuan tuh ambur. Air salobar, Pak. Hah? Air salobar. Ya nila itu memang di salobar. Ya nila. Ya, kolam ini kan kolam Terakhir. pengujian tuh. Iya, Pak. Nah, kolam pengujian ini kan terpantau di sini. Nah, tapi dia harus terpantau 2 kali. Di sana juga ada. Di sana ada ikan. Oh, Pasti ada ikan. Jadi minimal kalau mau bak kontrol juga. dibikin Bak lagi. satu bak di sini, Kolam kontrol. baru taruh ikan. Situlah bukti tuh. Dan bukti bahwa air Sudah layak ini, dilepas. kalau ikan dia hidup, berarti air ini tidak cemar. Jadi kalau Kalau ada kita tidak dapat, ini juga ya bisa kita percaya dan kadang-kadang kalau Ya, kalau Hari ini tidak baik. cuaca ini kadang-kadang dia tidak teror. berfungsi. Betul. error. Jadi supaya pastikan ini kan apa di on sini limo buat kan? kolam. On limo ini. Sparing, Bapak. Sparing, Pak. Sparing, Pak. Oh, sparing. 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 Online langsung. Jadi nanti ini kita tidak terlalu apa ya, teknologi ini kan sangat relatif tergantung situasi. Kita juga perlu koordinasi dengan kalau memang kalian sempat bisa, kalau bukan bisa memang harus bikin kolam pengujian di sana 2 lagi kan. Jadi ini mungkin 2 bulan Bapak kembali ke sini ada kolam ini. Ada ikan, kalau di air minum mereka pakai ikan mas. Kalau ikan mas yang hidup berarti air minum. Kalau di kita tidak pakai ikan mas, air kita ambil sampai di Cibanyu. Kalau ikan mati berarti ada indikasi sesuatu. Kalau supaya bisa cepat Bapak harus, oh ya. Ini biasa ada yang bantu tidak? Ada, Pak. Kami yang Atau mantau. nanti ada masalah baru. Tidak, kita kan pantau setiap hari kita ada report setiap hari juga kalau misalnya offline kita dapat notifikasi. Boleh. Kita balik karena hujan tuh. Ya, Pak, jadi karena ini ya dia sudah diberikan pembuktian penjelasan, jadi mungkin yang tadi tempat yang dibilang ditimbun itu yang kita harus Kita lihat yang bocor itu. Ya. Kan bocornya katanya di sana. Bocornya di mana? Di sebentar. Itu Pak, dia di permukaan limbah ini Pak, dia Iya. padat ya Pak. Oke. Kalau dia mendangkal, Iya. memang kita hari ini Iya. kita masuk ke dalam kolam-kolam itu Pak. Iya. Nah kalau ini dia mendarat diangkut pakai alat berat. Iya. Kalau dia nanti ada masanya Pak, kira tuh kalau ini kan belum mendangkal Pak. Paling lama berapa? Biasanya Pak, kalau bola seperti itu kan 2 tahun. Dengan tadi kolam ini lama betul. Nggak boleh, Pak. Sama seperti ini juga itu Pak. Nanti kan kita isi tuh Pak. Kita isi, Iya. nanti dia penuh, kita ambil isinya atau kita timbun sekalian. Karena tidak ada padat nanti dia Pak. Sekam-sekam kan kayak tanah dia. Iya, iya. Kayak tanah. Nanti dia memadat di situ Pak. Seperti itu. Iya. Iya, kalau begitu di situ yang harus dipinaki. Iya, iya Pak. Tapi jangan karena ada pengaduan atau kita mau datang baru dibongkar gerakan cepat. Enggak Pak. Kita bisa Karena banyak perusahaan juga kadang nakal water juga. levelnya Pada saat kolam, Pak. hujan besar, mereka langsung lepas limbah mengikuti air hujan untuk sirkulasi. Ada yang begitu, tapi mudah-mudahan di sini tidak. Nah, mudah-mudahan. Untuk hal ini Pak, ya terima kasih lah Pak. Jadi Iya. kalau kita di sini Pak, itu kalau seperti itu berarti yang dijebol namanya itu Pak. Kalau Iya. kita memang bukan Pak. Karena Oke. memang kita ambil dari permukaan Pak. Oke. Kecuali memang kita sengaja kita buang misalkan dari kolam terakhir atau ada kolam-kolam pembuangan siluman Iya. lah kita anggap. Kita nggak ada memang kalau seperti itu Pak. Jadi di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ada pasal kesengajaan dan pasal kelalaian. Iya. Kalau gakung turun, kita pakai 2 pasal ini, sengaja atau lalai. Nah, jadi apa dari manajemen mungkin dengan sekarang teman-teman ini bisa saling ya Koordinasi lah, berkomunikasi tuh, ada HP sharing, ada 1 bulan sekali kah atau 3 bulan sekali mungkin sharing diskusi. Jadi mungkin
mereka juga sebenarnya mungkin ada informasi apa yang Tapi secara umum Pak Kadis, kondisi kolam kita ini nggak ada yang kolam jadi palit. Maaf Ya, Pak, dugaan kami ini artinya yang galian dari dalam itu karena untuk penanggalan itu ditaruh sementara di situ. Dugaan kami ini kalau itu sekam, Bapak, itu sekam, berarti tidak ada minyak di sekitar emperan Ada berunsur minyak juga sekarang, berunsur minyak. Itu tidak Tapi banyak sekali tuh, Bapak. berarti Kemarin data yang beredar, yang foto yang beredar. kita tidak. Yang kalau yang ini Pak, itu kan udah kita buat yang baru sebenarnya Pak. ya Sudah kita buat yang baru. Artinya kalau ada sekam baru kita buat di situ lagi deh Pak. Nanti kita endapkan lagi. ya tapi harus diperhatikan supaya Jangan dilari ke sini lagi. Imbas dari situ. pas dari situ dia putar masuk ke sini. Iya benar Pak. Di situ Pak udah ada kita buatkan paritnya jadi Pak. Kalau kita timbun dia, kita dapatkan sekamnya, diendapkan, airnya balik lagi ke kolam ini Pak. Ya, Balik lagi ke sini dia. Itu udah kita buat Pak. Tapi begini Pak, maksudnya memang kita harus clearkan benar. ya. Ini kan bentang alamnya sudah berubah. Bentang alam sekarang kita lihat sudah jelas berubah. Nah sebelum bentang alam ini berubah, itu kondisinya seperti apa? Itu yang perlu kita tahu. Karena kondisi awal itulah yang menjadi persoalan. Iya, iya. Artinya bahwa kalau memang betul di sini ada saluran dan kemudian ada pembuktian di bawah ada itu, nah kita tidak bisa memungkiri hal itu. Iya. Artinya ini mungkin bukan unsur kesengajaan, tetapi ini terjadi secara alami. Itu yang perlu kita clearkan. Artinya maksudnya supaya dia selesai dan kita bisa saling terbuka satu dengan lain. Jadi seperti tadi kita katakan mereka punya masalah sekarang, mereka punya bukti bahwa ada saluran yang sebelum ada perubahan ini. Mereka punya bukti itu. Dan yang kita takutkan di kemudian hari ini dimunculkan kembali lagi. Kalau itu kan selalu ada yang namanya endapan. Endapan itu yang disebut dengan sekam Ya. sama pihak pabrik. Nah itu tuh ada di kolam 1 sama kolam 2. Kalau kita Ya. mengamati secara kasat mata, itu ada di kolam 1 sama kolam 2. Jadi sekam ini kalau nggak dibersihkan, dia akan mengendap. Padat. Nah dia jadi otomatis mengurangi efektivitas kolam ipal. Jadi otomatis untuk mengembalikan efektivitas kolam ipal, dibersihkan dengan cara dikumpulkan di kolam ini yang buatan sendiri itu. Nah seharusnya waktu pas pembuatan kolam ini nih harus tertutup, ya, harus tertutup kemudian dipadatkan. Sampingnya itu harus dipadatkan. Kemudian kalau untuk antisipasi ada limpasan supaya nggak ke lingkungan, itu dikembalikan lagi di kolam 1 harusnya begitu. Ya. Kemungkinan kalau yang kemarin ini mungkin itu kolam terlalu penuh jadi melimpas. Kemungkinan. Ya. Tapi seharusnya teknisnya tidak ada yang keluar ke lingkungan, jadi harus kembali lagi ke kolam 1 untuk pengelolaan. Oke. Baik, berarti sudah ini tuh, kita sudah bisa Makasih masukannya. mendapat gambaran. Kita mendukung Ruang Kelapa Sawit, tapi juga tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kan dokumennya sudah ada tuh, dokumen AMDAL, RKLRP, lapor. Dan laporan itu juga kalau memang ada kepala kampung, mereka juga mungkin waktu-waktu juga diberikan laporan tuh, supaya mereka tahu. Nah kalau kita bilang, ini tidak tercemar, tapi kepala kampung tuh, ini tercemar barang buktinya ini. Nah begitu. Jadi harus kita Tapi memang ada perlakuan gitu. Terus kemudian yang mengalir itu memang karena perlakuan itu yang mungkin tidak Ya. Nah itu hanya kapasitas kecil aja sebenarnya. Tambah yang air hujan dia pasti akan berubah karena nggak ada belum baik itu. berarti itu yang akan dong tadi bahwa ya jadi mungkin ada ke Kapolsek atau Pak Distrik, Pak Kadis. Nah, di sini kalau memang tidak bisa diselesaikan, baru kita selesaikan dengan cara kita. Jangan bakal malam atau malam. Saya ikuti luar biasa. Ya, terima kasih. Saya kira itu aja. Jadi jangan lupa komunikasi dengan materi di sini. Itu adalah lebih dari dari lebih